Oke, teman-teman, kembali lagi dengan saya Raymond. Kita akan bahas mengenai temuan sementara karena ada perubahan di dalam peraturan untuk pemeriksaan perpajakan yang sebagaimana kita ketahui peraturan ini diubah dengan PMK 15 tahun 2025. Oke, kita mulai saja ya. Di dalam judulnya ini adalah pembahasan temuan sementara dalam pemeriksaan pajak. Apa saja hak wajib pajak? Pasca terbitnya PMK 15 tahun 2025, proses bisnis pemeriksaan pajak berubah. Salah satu aspek yang diatur dalam PMK tersebut adalah pembahasan temuan sementara. Aspek ini disebut-sebut bertujuan untuk menekan tingkat kekalahan otoritas dalam sengketa di pengadilan pajak. Sesuai dengan pasal 1 PMK 15 tahun 2025, pembahasan temuan sementara adalah pembahasan antara wajib pajak dan pemeriksa pajak atas temuan sementara. Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara untuk memberikan keyakinan bahwa temuan telah didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oke, dasarnya itu. Jadi karena supaya tidak ada terjadi gugatan dan sebagainya sehingga ya udah dibuka dulu. Jadi si pemeriksa pajak tuh menemukan apa, bukti-bukti yang dia temukan dari mana dan sebagainya. Kemudian, pembahasan temuan sementara merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan pemeriksa pajak sehingga kalau teman-teman lagi ada yang diperiksa maka harus dilakukan yang namanya pembahasan temuan sementara ini. Ya, saat pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pembahasan temuan sementara dilakukan melalui penyampaian panggilan pembahasan temuan sementara kepada wajib pajak dilampiri dengan daftar temuan sementara. Ya. Nah, pembahasan temuan sementara balik lagi, pembahasan temuan sementara dilakukan melalui penyampaian panggilan pembahasan temuan sementara kepada wajib pajak dilampiri dengan daftar temuan sementara. Oke, kalau teman-teman mungkin ada yang hanya dipanggil saja tetapi belum dilampiri dengan daftar temuan sementara, ya nanti biasanya akan diketikkan nanti kepada pertemuan baru diberikan daftar temuan itu. Oke, pembahasan temuan sementara dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu pengujian berakhir. Terkait dengan pembahasan temuan sementara, berdasarkan pasal 8 PMK 15 tahun 2025, wajib pajak berhak untuk, nah di sini berhaknya, oke. Yang pertama menghadiri pembahasan temuan sementara. Yang kedua memperlihatkan, menyampaikan, dan atau memberikan buku, catatan, data, informasi, ataupun keterangan lain, termasuk data elektronik dalam rangka pembahasan temuan sementara. Dan menghadirkan saksi, ahli, atau pihak ketiga dalam rangka pembahasan temuan sementara. Adapun salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah wajib pajak di atas tidak berlaku jika pemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan tipe pemeriksaan spesifik. Sesuai dengan pasal 17 PMK 15 tahun 2025, dalam pelaksanaan pembahasan temuan sementara, wajib pajak diberikan kesempatan. Ini balik lagi, ini adalah kesempatan. Oke. Yang pertama, memberikan dan memperlihatkan buku, catatan, data informasi, ataupun keterangan lain termasuk data elektronik. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, memberikan buku, catatan, data, informasi, atau keterangan lain termasuk data elektronik yang dipinjam atau diminta berdasarkan surat permintaan yang berada di pihak ketiga dan belum diperoleh wajib pajak. Yang ketiga, menghadirkan saksi, ahli, atau pihak ketiga dengan menyampaikan surat penunjukan saksi, ahli, atau pihak ketiga oleh wajib pajak. Adanya ketentuan, nah sebentar. Di sini ya di dalam pelaksanaan pembahasan temuan sementara sebenarnya seharusnya sudah diberikan yang namanya daftar temuan sementara itu sehingga si wajib pajak itu bisa memiliki data-data yang harus dia sampaikan kembali kepada pemeriksa pajak. Kasarnya adalah bantahan kita itu didasarkan oleh bukti-bukti gitu ya. Nah, kemudian kalau bukti itu tidak mencukupi, maka kita bisa sampaikan juga ya, kita hadirkan juga saksi ahli ataupun pihak ketiga yang
mendukung cerita daripada si wajib pajak itu. Oke. Maka dari itu seharusnya ketika ada pembahasan temuan sementara, maka daftar temuan sementara sudah diberikan. Adanya ketentuan pembahasan sementara menjadikan PMK 15 juga sebagai penanda era baru pemeriksaan pajak dan transfer pricing. Terlebih ada pemangkasan jangka waktu pemeriksaan yang turut berpotensi memunculkan sengketa jika wajib pajak tidak setuju dengan hasilnya. Oke. Dalam situasi tersebut, wajib pajak perlu strategi baru dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Terlebih seperti yang diulas dalam Lexology In-Depth Tax Dispute and Litigation edisi 13, otoritas juga berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak. Dengan adanya era baru pemeriksaan pajak ini, ya ini promosi ya. Oke, ini langsung aja, nanti ada offline, ada online, ya teman-teman juga bisa ikut nih. Nah ini nih, teman-teman bisa ikut acara digelar di DDTC dan sebagainya. Ini teman-teman bisa ikut ya. Terus kemudian bisa ikut melalui Zoom dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman nanti akan dapatkan pemahaman yang lebih untuk hal ini. Nah, teman-teman, terkait dengan PMK 15 tahun 2025, ini menjadi sesuatu hal yang baru, mulai dari periode ataupun jangka waktu pemeriksaan sampai dengan hal-hal yang seperti ini ya, juga terkait dengan pembahasan dengan tim assurance, terus kemudian juga yang terkait dengan pembahasan temuan hasil sementara. Jadi teman-teman tolong benar-benar diperhatikan apa sih yang menjadi hak kita. Jadi jangan sampai wajib pajak dipanggil disuruh temu aja tetapi kita tidak diberikan daftar temuannya. Nah, itu juga menjadi salah ya dari sisi pemeriksa pajak. Seharusnya pemeriksa pajak juga harusnya mematuhi PMK ini sehingga wajib pajak dan juga pemeriksa pajak sama-sama memiliki posisi yang berimbang. Karena di dalam daftar temuan sementara ini, ya di dalam pembahasan temuan sementara ini, pemeriksa pajak bisa mendengarkan lebih lengkap bantahan dari wajib pajak dan juga wajib pajak bisa memberikan pembelaan ketika hal itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang dialami oleh si wajib pajak itu. Oke teman-teman, itu aja. Semoga berita ini berguna buat teman-teman dan terlebih lagi bisa kalian gunakan di dalam kegiatan perpajakan kalian. See you, bye-bye.